Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi ada yang di tempat ini maupun yang ada di rumah yang menyaksikan acara ibadah live streaming ini. Mari kita sama-sama hari ini bersukacita. Mari sama-sama kita beribadah kepada Tuhan, percaya hari ini berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Mungkin hari ini kita membawa banyak permasalahan atau problema dalam hidup. Percaya hari ini kuasa Tuhan akan turun, amin. Mari kita akan mulai ibadah kita dengan kasih Kristus. Ibu Liana membawa kita nomor 2 pembukaan. Haleluya Yesus, haleluya Bapak. Bapak, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami mau datang beribadah ke tempat-Mu Bapa. Tuhan Yesus, Engkau kuduskan kami, Engkau sucikan kami Tuhan. Supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang harum di hadapan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, inilah ibadah kami yang pertama. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Juga Engkau tuntun Tuhan anak-anak-Mu yang dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Engkau lindungi, Engkau lingkupi Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Sehingga anak-anak-Mu boleh sampai ke tempat rumah-Mu ini dengan selamat Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga Tuhan, kami percaya Tuhan pada Engkau Tuhan. Biar Tuhan apa yang menjadi pelayanan kami di pagi hari ini Bapak, kami mau serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman itu boleh berbuah dan berbuah di hati kami Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan kami semua Bapak. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Biarlah semuanya ini kami serahkan dalam tangan-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Bapak. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, mari bangkit berdiri. Kita akan memulai penyembahan kita kepada Tuhan. Mari Engkau buka hati, buka suaramu. Haleluya. Yesus, kami bersyukur, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau yang layak terima puji, hormat, kemuliaan. Haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu, urapi ibadah kami. Oh haleluya. Mari kita akan pujian kita katakan karya terbesar. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh sehingga hadirat Tuhan turun dalam kehidupan kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Yang dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu, katakan karya terbesar, terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkan
Haleluya Tuhan. Mari kita akan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Kasih yang terindah, Hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu katakan karya terbesar, terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau bukan bumi. Haleluya, Yesus, sembah Dia. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, Yesus. Engkau Allah kami yang dahsyat. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Segala keberadaan kami, hati kami bawa kepada-Mu. Engkau Allah perlindungan kami, pengharapan kami. Engkau Allah andalan dalam hidup kami. Hidup mati kami ada di tangan-Mu. Haleluya. Angkat suaramu, jangan berdiam diri. Katakan sesuatu buat Tuhan. Dia Allah yang menjagamu. Hingga hari ini engkau ada sebagaimana ada, itu karena kebaikan-Mu. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku.
tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau kekal, Engkau katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau lupa agumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau agumi. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat pada Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Amin. Dan kami percaya hari ini kami akan diberkati. Yang percaya diberkati hari ini katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Siap diberkati hari ini? Amin. Oleh sebab itu mari kita bersuka cita dalam Tuhan. Kita katakan Allah bangkit. Karena kekuatan-Mu ya Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan-Mu sungguh, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan lagi, kerahkanlah kekuatan-Mu. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah sungguh, umat-Nya Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kita sama-sama melompat. Allah bangkit bersorak, hey, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari kita akan puji ini lebih sukacita lagi. Oh, oh, oh. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersorak, hey, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya.
Katakan lagi, Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, muncul di kalangan umat yang dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan kita. Nanti yang bertugas maju ke depan, nanti yang berdoa Bapak Edi, yang kolektan Mbak Ocuan dan Pak Ocun. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, pada pagi kami ucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu bagi kami, yang mana Engkau berikan kami kesehatan Tuhan. Bahkan kami bisa dapat beribadah di tempat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan dan berkat-Mu ya Bapa, jasmani pun rohani yang Kau berikan bagi kami Bapa. Kini Tuhan, setelah kami akan mengalihkan persembahan bagi Engkau Tuhan untuk membesarkan kerajaan-Mu. Kira Kau kuduskan persembahan kami Bapa. Kau berkati yang memberi maupun tidak memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemeriksaan kami kudus adanya di hadapan Kau Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sampai bersepadan jalankan, kita akan angkat puji kita lagi. Allah bangkit. Bersorak, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, puji dikalakan, ibadah dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit, bersorak, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Terima kasih untuk persembahan saudara. Biar Tuhan yang memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Pastikan hari ini firman Tuhan tertanam baik dalam hati kita. Banyak yang berkata bahwa saya mencintai Tuhan, tetapi tidak mencintai firman. Tapi hari ini mari kita sama-sama mencintai kebenaran firman Tuhan. Mari bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Kita katakan, ku percaya janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati
kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau sayang bagiku. Katakan ku percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segala yang bagiku. Katakan ku percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau sayang bagiku. Percaya janji-Mu ajaib. Katakan terukir dalam kehidupanku. Amin. Dalam Kehidupanku, katakan ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, ku percaya. Mari sama-sama katakan ku berserah. Amin. Kekuatan ku percaya. Berikan kemuliaan Tuhan kita, sorak-sorai kemenangan. Tepuk tangan yang meriah untuk Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pada hari ini kami mau belajar untuk terus tenang di hadirat-Mu. Untuk terus tenang menghadapi segala sesuatu. Menghadapi cobaan. Menghadapi iblis yang ingin mengacaukan kehidupan kami itu pada hari ini Tuhan. Ajarkan kami terus tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami terus tenang untuk menghadapi badai di sebelah kiri kanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan itu menjadi dupa harum di hadapan-Mu Tuhan.
Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara lewat bibir mulut hamba-Mu. Apapun yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal daripada Tuhan. Agar bahasa yang baik Tuhan, jemaat-jemaat-Mu bisa mengerti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat juga jemaat yang ada di rumah maupun di tempat ini, agar bisa duduk diam, tenang, mendengarkan firman Tuhan. Sehingga waktu mereka yang keluarkan itu tidak sia-sia di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Ya, silakan duduk semuanya. Siapa yang bawa Alkitab hari ini? 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ya, 4 orang. Siapa yang bawa Alkitab hari ini? Siapa yang bawa handphone hari ini? Saya. Jujur, yang jujur masuk Sor. Ya, angkat tangannya yang bawa handphone hari ini. Ya. Yang bawa Alkitab hari ini angkat tangannya. Oke. Yang gak bawa apa-apa hari ini, cuma bawa dirinya? Enggak ada ya, berarti ada yang dibawa. Amin. Amin. Ya, hari ini mau Alkitab atau handphone, saya sarankan untuk handphonenya buka Alkitabnya. Jangan ada yang buka WhatsApp. Amin. Nah, kayaknya kurang semangat di ibadah pagi ini. Shalom. Shalom. Sama-sama bilang dengan saya, Allah kita luar biasa. Allah kita luar biasa. Oke, 1, 2, 3. Allah kita luar biasa. Diganti, Allahku luar biasa. 1, 2, 3. Allahku luar biasa. Yang lebih keras lagi, Allahku luar biasa. Tepuk tangan. Bapak Ibu, jangan tegang-tegang untuk dengar firman Tuhan. Jangan kaku-kaku mukanya, senyum. Walaupun dia pakai masker, matanya kelihatan. Mana mata yang ngantuk, mana mata yang berseri-seri memuji nama Tuhan, mana matanya yang habis nangis, mana matanya yang bahagia. Kelihatan ya. Ada juga yang mata-mata kalau kata Bugem. Enggak, di sini enggak ada Bugem mata-mata Bugem. Ya, amin. Hari ini kita akan belajar tentang tenang. Sama-sama kita belajar tentang tenang. Ya, hari-hari ini kita sudah lihat banyak hal yang membuat kita tidak tenang. Khususnya kalau orang bilang COVID. Ya, semua orang berbicara COVID sana sini, ada pertambahan dan kekurangan. Kita berbicara ketidaktenangan kita menghadapi semuanya itu. Amin. Amin. Suami-suami butuh tenang. Amin. Istri-istri juga butuh tenang. Anak-anak juga butuh tenang. Amin. Ya kan? Jangan istri-istri, suami-suami yang punya istri, jangan cuman buat status istrimu menjadi istri doang. Tapi jadikanlah istrimu bisa tenang di rumah. Amin. Suami-suami, istri-istri juga harus bisa jadikan suami-suami tenang. Anak-anak juga harus bisa jadikan orang tua kita tenang. Dan orang tua juga harus bisa jadikan anak-anak kita tenang di rumah. Jangan masalah sedikit orang tua suami istri berantem di depan anak. Ya, masalah sedikit berantem, masalah ikan asin diambil berantem. Masalah ikan cuek diambil berantem. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Dan anak-anak jangan buat orang tua khawatir. Ya. Keluarga harus tenang. Jangan ada suami buat istrinya, aduh Pak, itu tuh biasanya tuh dia gak pernah pakai parfum itu. Sekarang pergi kerja suami saya selalu pakai parfum, selalu pakai minyak rambut. Nah istri-istri juga, aduh gimana tuh Pak, istri saya tuh setiap hari perginya ke mall, setiap hari dandanan. Orang nyuci pakaian aja pakai dandanan. Karena apa? Tenang, khawatir kalau suaminya takut diambil kuntilanak. Atau suaminya diambil wewe gombel ya. Nah, di sini Alkitab mengatakan orang yang tidak tenang, di Alkitab dikatakan jangan berharap lebih. Namun orang yang berjalan bersama Yesus memberikan ketenangan dan kemenangan. Amin. Amin. Orang yang tidak tenang di dalam Alkitab dikatakan jangan berharap lebih. Karena apa? Hidup dalam ketenangan itu adalah kuncinya menghadapi masalah. Ya.
Amin. Nah, coba kita baca dulu di ayat Mazmur 116 ayat 7 next. Layar udah ada, jadi Bapak Ibu mohon maaf HP-nya bisa disimpan lagi, tapi Alkitabnya boleh dibuka. Mazmur 116 ayat 7, yang ada di rumah juga bisa membuka ayat ini, kita baca bersama-sama. Yang sudah katakan amin. Amin. 1, 2, 3, Mazmur 116 ayat 7, sama-sama kita katakan. Kembalilah tenang, hai, sebab baik kepadamu. aduh, Amin. tar dulu ini kurang semangat ini. Coba 1, 2, 3. Kembalilah tenang hai jiwaku, Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Katakan amin. Amin. Next, pasal yang berikutnya. Mazmur 55 ayat 23, 1, 2, 3. Serahkanlah kepada Tuhan, Maka Ia akan melihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Ayat yang satu lagi, next. 1, 2, 3. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang yang tenang. tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh jauh-jauh dan dari- bermalam di padang gurun. katakan amin. Amin. Ibu, saya catat di sini, ketenangan bukanlah situasi Bapak Ibu. Ya, ketenangan bukanlah situasi politik di Indonesia. Ketenangan bukanlah ketika kita melihat COVID banyak ataupun gak ada COVID kita bisa tenang. Bukan. Ketika suami kita pergi pulang malam kita tidak tenang. Itu bukan tenang namanya Bapak Ibu. Ketenangan itu dicari bukan karena kita bisa tenang dalam situasi tersebut. Ya. Melainkan ketenangan itu adalah sebuah keputusan dalam keadaan. Ketika Indonesia COVID di mana-mana, mungkin kita sempat cemas, sempat khawatir. Namun saya mau katakan, kalaupun gak ada COVID, kita juga gak bisa tenang kalau kita tidak mengambil keputusan. Ya, ada COVID atau gak ada COVID, ketenangan itu tetap keputusan kita. Ya. Ketenangan bukan diambil dari mungkin anak muda yang udah umurnya 30 ke atas, khawatir, aduh Pak ini saya udah umur angka 30, saya gak punya pacar jodoh, gimana saya mau tenang. Tapi saya mau katakan ketenangan itu bukan dari situasi Bapak Ibu. Amin. Sekalipun Bapak Ibu sudah punya istri, sudah punya anak, belum tentu ketenangan itu akan selamanya ada. Iya. Melainkan ketenangan itu adalah keputusan kita Amin. untuk tenang dalam menghadapi masalah. Coba next. Nah saya mau katakan fakta, bumi bukanlah tempat yang terbaik dan bisa menghasilkan ketenangan. Yang pertama, di bumi pasti ada konflik. Iya. Di bumi pasti ada perang. Yang kedua. Betul. Yang ketiga, di bumi pasti ada bencana alam. Iya. Yang keempat, di bumi pasti ada perekonomian sulit. Iya. Yang kelima, wabah penyakit. Iya. Yang keenam, tingkat kejahatan semakin Iya. tinggi. Jadi Bapak Ibu salah, anak-anak muda salah kalau mencari ketenangan di dunia. Dunia. Karena kita gak akan bisa tenang. Bapak Ibu yang di Afghanistan tahu semuanya sudah diserang oleh Taliban. Afghanistan udah gak ada, adanya Taliban sekarang. Apakah mereka tenang di sana? Enggak. Ya. Pembunuhan, pembantaian di mana-mana. Ya kan Israel, Palestina juga saling serang karena politik. Di mana-mana, tenang gak mereka? Enggak tenang. Sekalipun Israel mungkin di TV menang ataupun menyerang ini, bisa tenang gak mereka? Enggak, karena akan ada serang balik. Artinya di bumi ini, anak-anak muda perhatikan, di bumi ini tidak ada ketenangan. Iya. Hal itu kian mempertegas, saya catat di sini, hal itu kian mempertegas bahwa tidak ada suatu apapun di dunia ini yang dapat memberikan jaminan bagi semua orang untuk hidup tenang. Betul. Amin. Ya, pasti ada konflik, suami istri pasti ada konflik. Pasti ada juga perang antara suami istri ya kan. Perang UFO berterbangan, piring berterbangan, gelas terbang ada, sendok terbang ada, garpu terbang ada. Ya kan, anak-anak mungkin ada juga yang membangkang ke orang tuanya. Ataupun kita melihat orang tua kita kok gereja setiap hari kok berantem melulu. Mungkin ada seperti itu Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan ketenangan itu tidak akan ada dan tidak akan bisa dicari di dunia. Amin. Ketenangan itu tidak akan bisa kita cari, pasti. Saya percaya semua Bapak Ibu, anak-anak muda di sini pasti pernah berada dalam situasi yang tidak tenang. Betul atau enggak? Betul.
Betul atau enggak? Betul. Betul. Pasti ada masalah satu yang membuat kita susah tidur. Tidur. Apalagi kalau kita pikir, aduh besok udah jatuh bulannya bayar ini. Pasti ini orangnya datang nih. Aduh gimana ya saya mencari cara. Tidak tenang Bapak Ibu. Cari cara supaya saya nggak ketahuan nih ada di rumah. Aduh saya pergi aja deh ke rumahnya si ini. Nginep di sini aja dulu deh. Ya kan? Anak-anak muda juga mungkin pulang ke rumah tidak ada ketenangan. Karena apa? Karena yang kita cari adalah situasi yang tenang. Itu tidak akan bisa kita dapatkan. Kemarin saya berbicara di anak-anak muda, kita sama-sama belajar menikmati masa muda kita dengan tujuan. Amin. Amin. Jadi punya masa muda, anak-anak muda dulu saya bicara, punya masa muda boleh kalian nikmati. Di Alkitab juga dikatakan nikmatilah masa mudamu, ikutilah apa yang hatimu mau dan matamu lihat. Tetapi ingat, Allah akan melihat dirimu bagaimana. Artinya dia akan mengadili kita suatu saat nanti. Ya, betul. Artinya ketika anak-anak muda semua yang ada di sini, ketika engkau punya tujuan untuk bergaul, ketika engkau punya tujuan untuk keluar dari rumah, kita tidak akan bisa disesatkan oleh iblis. Karena kita punya tujuan. Amin. Makanya Bapak Ibu semua yang ada di sini punya anak-anak yang masih muda, saya sarankan untuk mengajak anak-anak kita ikut persekutuan ibadah youth. Karena apa? Itu penting sekali. Ya. Ya, kita belajar tentang bagaimana menikmati masa muda. Karena apa? Banyak anak-anak muda yang seringkali lalai kita ajarkan. Lalai kita arahkan. Karena apa? Karena mungkin, oh udahlah biarin aja dia nikmati masa muda mereka. Tapi tanpa tujuan. Akhirnya apa? Lari melenceng ke sana dan ke sini. Ya. Nah, sama artinya hari ini kita belajar tentang tenang. Bukan berarti kita mempunyai situasi yang tenang. Tetapi keputusan dalam menghadapi masalah. Badai cobaan. Amen. Anak-anak murid Tuhan Yesus waktu itu ada gelombang besar kanan kiri ya kan menghadap perahu mereka. Mereka bisa tenang enggak? Enggak. Dan apa yang kata Tuhan Yesus? Hei kamu yang khawatir, yang tidak punya iman. Bayangkan Bapak Ibu. Ketika menghadapi masalah Tuhan masih bilang, masih menghina. Mungkin kalau bahasa sekarangnya ngeledek anak-anak muridnya yang kayak gak punya iman. Padahal Tuhan ada di situ. Bayangkan. Apalagi kita. Kalau kita cuma di dalam pikiran kita bahwa ketenangan itu adalah situasi. Kita tidak akan menemukannya itu. Ya. Tetapi ciptakanlah ketenangan itu melalui keputusan. Amin. Next. Coba next. Bagaimana sikap orang percaya menghadapi situasi ini? Yang di sini saya katakan kita tak perlu terkejut dan kecut hati karena Alkitab sudah menyatakan jauh sebelumnya. Amin. Bencana alam di Alkitab ada gak? Ada. Ada. Alkitab kita bukan setahun atau 2 tahun baru dibuat tapi udah ratusan ribuan tahun. Ya kan? Nah kalau kita masih gak percaya di Alkitab ada semua. Bencana alam, wabah penyakit ada gak? Ada. Semua sudah diterangkan di Alkitab. Bahkan ada gak penyesat-penyesat? Ada. Di Alkitab dikatakan. Artinya ketika kita menghadapi masalah Bapak Ibu, jangan tidak tenang, jangan gerasak gerusuk. Ya. Ya kan, mungkin pertama kita melihat masalah itu kita, aduh gimana nih ya, kok banyak masalah ya. Aduh gimana nih suami saya pulangnya lama-lama nih. Aduh pasti dia nih kesini nih, pasti kesini nih. Pasti dia bohong sama saya, dia bilang lembur padahal gak lembur. Ya. Aduh nih anak-anak kok gak ada yang ngabarin ya. Ya kan, anak-anak juga kadang-kadang kelewatan. Orang udah pulang jam 11, dia belum pulang aja ya kan. Iya. Nah ini harus diperhatikan juga. Nah menghadapi hal tersebut kita harus Tenang. tenang. Ya next coba. Yang pertama, tetap arahkan pandangan kita pada Yesus bukan pada masalah. Di Ibrani 12 ayat 2a dikatakan, marilah kita terus melakukan firman-Nya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Amin. Amin. Jadi jangan tunggu dulu keadaannya tenang tapi ambil keputusan kita, kita mau hidup tenang. Amin. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Jangan dulu Tuhan menyatakan mujizatnya baru kita bisa tenang. Jangan. Ya. Tapi hadapilah semuanya dengan Ketenangan. susah atau gampang Bapak Ibu? Susah.
Tetapi tetap arahkan pandangan kita kepada Yesus. Amin. Bahwa Yesus ada di setiap masalah kita. Bahwa Yesus pasti memulihkan keluarga saya. Yesus pasti memulihkan ekonomi saya. Amin. Masalah hanyalah sebuah bayangan, tampaknya besar. Ya kalau di gambar itu dilihat orang pakai teropong melihat gunung-gunung, masalah-masalah. Namun jika kita memandang pada Yesus, maka masalah itu tidak dapat mempengaruhi kita lagi. Amin. Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia telah janjikan kepada kita. Ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu di sini masih ada yang ingin rindu dikaruniai anak. Jangan khawatir, tetap percaya. Terus berdoa. Pandang Haleluya. Yesus. Amin. Amin. Jangan khawatir. Ya kan kalau Ko Edo anaknya hepatitis sudah mendapat mujizatnya. Dia tunggu lama apa sebentar? Lama. Ya kan di Alkitab juga Abraham lama apa sebentar? Lama. Banyak cobaannya. Tetapi ketika kita memandang Yesus, ketika Abraham memandang Yesus ada, maka mujizat itu terjadi. Amin. Amin. Haleluya. Menghadapi masalah harus tenang. Ketika kita diomongin orang kita harus Tenang. ketika kita dibenci orang kita harus Tenang. tenang. Orang muda, anak-anak muda kadang khawatir, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu kadang khawatir dalam dunia ini ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita berkatakan firman Tuhan, kita ditolak, kita mulai khawatir, kok orang lain kok nolak saya. Saya mau katakan Bapak Ibu, kita melakukan firman Tuhan dengan baik, arahan Tuhan dengan baik sekalipun orang lain menolak kita. Pandanglah Yesus. Amin. Lakukanlah firman terus. Yes. Jangan berhenti untuk memandangkan arah pandangan kita kepada Yesus. Amin. Amin. Ketika orang lain mendaki gunung, ya kan, mendaki gunung, ketika dia melihat kanan kiri dia, pohon-pohon banyak, ada binatang buas, dan tidak memandang ke atas, dia akan sampai atau enggak? Enggak, karena dia sibuk memikirkan, aduh gimana nih nanti kalau ada binatang buas nih, aduh gimana nih kalau nanti ada longsor nih, aduh gimana nih kalau nanti tidak tenang saat mendaki di gunung. Namun ketika dia yakin dan percaya saya akan sampai ke atas, dia perlahan demi perlahan naik ke atas gunung itu. Sampai atau tidak? Sampai. Ketika kita memandang kanan kiri, kita lihat masalah kita begitu berat Bapak Ibu. Ketika kita melihat kanan kiri, anak kita kok gak ada yang bisa diatur. Kok suami saya gak mau ikut gereja. Kok istri saya malas-malasan ke gereja. Pandanglah Yesus Amin. dalam masalahmu. Amin. Haleluya. Karena Yes. apa? Masalah hanyalah bayangan yang mungkin kita lihat besar. Padahal itu kecil. Ya. Sudah lalui hal tersebut. Wow. Ternyata dia kecil ya. Kenapa saya baru menyadarinya? Ya. Tapi jangan sampai terlalu tenang. Nanti ketenangan jadinya apa? Nggak tahu masalah yang datang menimpa kita tiba-tiba jatuh. Artinya terus untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu saya punya ilustrasi bahwa gini. Ketika kita ada seorang anak muda atau saya meminum alkohol 1 gelas. Saya akan mabok. Ya kan hari kedua saya coba minum 1 gelas lagi. Saya nggak akan mabok. Karena apa? Karena mindset saya sudah terbiasa. Diri saya sudah terbiasa akan 1 gelas. Coba 2 gelas. Mabok. Minggu depan coba 2 gelas mabok gak? Enggak. Karena sudah terbiasa. Sama sepertinya kita menyembah Tuhan. Kita dapat Roh Kudus. Kalau kita cuman sekali aja, ketika mungkin 10 malam itu kita mendapatkan kuasa Roh Kudus. Namun kita tidak menambahkan lagi, roh kita menghidupkan roh kita lagi akan tercurah lagi gak? Enggak. Artinya dalam kehidupan Kristen, dalam kehidupan rohani kita harus terus menggali firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan, percaya pada Yesus, pandang pada Yesus. Ketika hari ini kita dicurahkan Roh Kudus 1 gelas. Besok kita coba 1 gelas kita gak akan dapat. Tapi coba lebih lagi menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Artinya terus perbaharui iman kita. Amin. Amin. Nah next yang kedua. Percaya kepada firman Tuhan. Di Roman 9 ayat 6a dikatakan, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Yes. Sama-sama perkataan firman Tuhan ini 1, 2, 3. Firman Allah tidak mungkin gagal. Kurang Amin. semangat. 1, 2, 3. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Coba tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu,
mengaminkan firman Tuhan ini. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak akan mungkin gagal. Yes. Firman Tuhan sendiri katakan. Jadi jangan pernah terpengaruh oleh masalah yang sedang ada. Ya kan? Mungkin suami kita ajak gereja, malasnya minta ampun. Jangan terpengaruh. Amin. Suami gue gak datang gereja, ya udah gue gak gereja deh. Jangan. Tetapi justru ketika suami kita nggak datang gereja, kita doakan dia. Amin. Topang tangan, topang kaki lah biar Tuhan datang. Ya kan? Bukan, jangan langsung gini, jangan Bapak Ibu, jangan ya. Biar Tuhan yang bekerja. Nah di sini sekalipun itu buruk atau kurang baik keadaannya, pada saat segala sesuatu dalam hidup kita tidak ada kepastian, ingatlah pada Tuhan ada kepastian. Pada Tuhan ada jalan keluar. Amin. Dan jawaban firman-Nya adalah jawaban bagi kita yang harus tetap kita percayai. Amin. 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 Jadi dalam kehidupan rohani kita yang tadi pertama adalah tetap arahkan pandangan kita pada Yesus. Yang kedua, percaya kepada firman Tuhan. Setan memakai segala sesuatu untuk menakut-nakuti kita dan merampas segala yang ada dalam hidup kita. Ketika kita tidak tenang, kita mulai ditakut-takuti oleh setan. Ayo lu tadi abis nabrak kucing loh. Nanti lu balik lagi lu disamperin lu sama warga lo. Nih Bapak, saya pernah nabrak kucing nih. Cerita dulu ya. Saya pernah nabrak kucing waktu itu jemput jemaat Sabtu Ceria. Saya nggak tahu kucing itu ada di bawah ban saya. Saya nggak turun dari mobil karena orangnya sudah datang. Ya kan? Dan saya di mobil aja, saya nggak tahu kucing itu ada di bawah ban itu. Tiba-tiba saya jalan, anak satu, bang, serius? Yaudah jalan aja lah. Tapi mulai khawatir, paradigma orang-orang bilang, ayo lo nanti nabrak kucing pasti celaka. Iblis mulai khawatirkan pikiran saya. Saya mulai, aduh nanti dari situ disamperin warga gak ya? Mana mobilnya ada transpiritnya lagi. Aduh, mana ketahuan lagi mobil saya, mulai takut. Mulai tidak tenang menghadapi sesuatu. Saya cerita kepada gembala, mak tadi aku nabrak kucing, bakalan ini gak? Kalau orang bilang bakalan sial gak? Enggak, itu cuma paradigma orang aja. Artinya gini, ketika kita ditakut-takuti oleh setan, ketika kita ditakuti oleh iblis, kita mulai mencuci pikiran kita dengan hal yang tidak baik, maka akan terjadi hal tersebut. Ya. Ketika kita mengimani bahwa ketika kita nabrak kucing pasti pasti sial, pasti ada kecelakaan. Kita berpikir seperti itu akan terjadi. Orang justru saya nggak ada dapat apa-apa kok, malah nabrak tikus saya nyeblos mobilnya. Kayak gini, ketika kita mencuci paradigma kita dengan hal yang buruk, maka akan terjadi hal itu yang buruk dalam kehidupan kita. Ya. Ketika kita berpikir bahwa suami saya akan selingkuh pasti nih, dia pakai parfum udah sisiran, emang nggak boleh suami pakai parfum? Boleh Boleh. Kalau kata Pak Salih boleh. Masa iya kekerjaan bau badannya? Terus kita lihat istri kita nyuci pakaian, udah bedakan, emang nggak boleh? Boleh dong. Boleh. Tapi jangan sampai pikiran kita berkata, oh, pasti istri gue udah selingkuh nih. Sehingga apa, ketika suami istri kita ngobrol sama tetangga di depan, kita sudah berpikir dia selingkuh. Ya kan, kita omeli dia, kita pukul. Iblis sudah mengambil semuanya. Padahal hanya kesalahpahaman. Artinya percaya kepada firman Tuhan. Jangan mau apa yang ada dalam hidup kita ditakut-takuti iblis. Kita percaya sama iblis. Tapi percaya pada firman Tuhan. Bahwa orang bilang ini, Tuhan bilang A, saya ikut dengan Tuhan. Amin. 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 Jadi jangan sampai kita dapat hal yang buruk karena pikiran kita. Yes. Nah di sini saya mau katakan pulang dari gereja ini bukan berarti menyelesaikan masalah kita. Bukan berarti membuat saudara tenang. Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu datang ke gereja pada hari ini, tapi Bapak Ibu tidak mengambil keputusan untuk tenang, pulang dari gereja ini masalah tetap ada. Ya. Ketenangan tetap ada, ketidaktenangan tetap ada. Karena apa? Saudara datang gereja, duduk, main handphone, chatting sama teman. Datang ke gereja cuman berpikir pengen ketemu cewek ini. Anak-anak muda nih sering nih, wih si ini cantik ya, si Ika cantik ya, aku mau gebetin. Datang gereja setiap hari pakai pakaian yang bagus. Ya kan? Karena apa? Tujuan kita sudah sana. Pulang dari gereja ini kita tenang nggak? Enggak.
Tetapi ketika kita putuskan untuk bergereja, untuk ketemu Tuhan Yesus, maka ketenangan, kemenangan dalam hidup kita itu pasti terjadi. Amin. Haleluya. Nah, next, yang ketiga, yang terakhir, harus hidup di dalam doa. Amin. Matius 14 ayat 13 sampai 21 itu tentang perumpamaan 5 roti dan 2 ikan, mujizat Tuhan. Nah, tapi saya mau simpulkan bahwa dia menyuruh semua orang pergi termasuk para muridnya ketika Yesus pergi ke atas bukit mengasingkan diri dan berdoa seorang diri. Nah, di sini saya lihat hal ini menjelaskan bahwa doa merupakan unsur yang penting dalam pelayanan dan hidupnya Yesus. Amin. Artinya Tuhan aja ketika dia melayani, dia berdoa kepada Allah, kepada Bapa. Masa kita yang melayani Tuhan, yang mengikut Tuhan hari-hari ini tidak berdoa? Ya. Apakah kita lebih Tuhan daripada Tuhan? Tidak. Ya kan, kalau Pak Prabowo waktu itu bilang saya lebih TNI daripada TNI. Apakah kita juga lebih Tuhan daripada Tuhan? Tidak. Kita perlu berdoa. Dalam Amin. hal apa? Masalah kita. Supaya apa? Saya katakan di sini kita harus hidup di dalam doa. Karena doa menghalau segala ketakutan dan mendatangkan kemenangan. Amin. Amin. Yes. Alkitab mengatakan yang membuat kita kehilangan kekuatan, kehilangan fokus kita adalah ketika kita tidak tenang. Di Alkitab dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya mau nyanyi sebenarnya tapi waktu sudah tidak ada. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Artinya ketika kita pandang Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, ketika kita percaya pada firman Tuhan, dan ketika kita hidup dalam doa, maka ketenangan, kemenangan dalam hidup kita itu pasti terjadi. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin. Jadi belajar untuk terus tenang. Walaupun kita lihat di dunia ini ada konflik. Mungkin kita keluar rumah kita diomongin orang. Tenang saja Bapak Ibu. Amin. Kadang kita suka gelisah. Tetangga kita beli mobil baru kita mulai gelisah. Tetangga kita mulai beli motor baru kita mulai gelisah. Tetangga kita mulai beli rumah baru kita mulai gelisah. Wow. Tetangga kita beli Magicom baru kita gelisah. Handphone baru kita gelisah. Jangan Bapak Ibu. Tapi teruslah tenang. Amin. Maka Tuhan akan berikan mujizatnya. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Jadi saya katakan banyak orang stres dalam kehidupan ini bukan karena masalah yang begitu besar. Tapi karena dia tidak tenang. Begitu pentingnya tenang dalam kehidupan kita. Amin. Begitu pentingnya kita tenang dalam menghadapi segala masalah. Ya. Amin. Amin. Jadi banyak orang stres di luar sana karena apa? Bukan masalahnya besar. Masalahnya kecil diputusin pacar. Tetapi enggak tenang karena apa? Khawatir. Enggak punya jodoh. Ya kan? Banyak istri-istri yang stres karena mungkin kita lihat suami kita sudah berbeda. Dia udah gak bilang lagi selamat pagi kepada saya. Dia udah gak bilang lagi saya pergi ya mak. Stres lama-lama. Alhasil apa? Stres karena apa? Tidak tenang. Suami-suami juga. Aduh istri saya sekarang udah gak mau masak. Gak bikin kopi lagi. Udah gak mau bikin kopi. Saya dimarahin kalau mau bikin kopi. Mulai stres. Padahal masalahnya kecil. Tapi karena kita tidak tenang dalam menghadapi masalah tersebut. Maka kita stres. Tapi ketika kita tenang, kita percaya Yesus ada dalam masalah kita, dalam kehidupan kita. Kita percaya kepada firman Tuhan. Dalam kehidupan kita terus bawa doa. Anak-anak kita bawa ke dalam doa. Istri kita bawa ke dalam doa. Suami kita bawa ke dalam doa. Amen. Maka kemenangan itu akan terjadi. Amin. Haleluya. Yes. Dalam menghadapi masalah kita gak boleh tidak tenang. Katakan kanan kiri, kamu. Katakan kanan kiri, kamu harus tenang. Harus tenang. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Sama-sama taruh tangannya di dada. Ya, katakan dengan saya orang yang kuat. Orang yang kuat. Katakan lagi, saya orang yang kuat. Orang yang Tepuk kuat. tangan untuk Tuhan Yesus kita. Amin. Percaya Bapak Ibu dapat menghalau segala masalah. Amin. Hari ini apa masalah Bapak Ibu datang kepada Tuhan, percaya Yesus pasti jawab. Amin. Apa doa kita kepada Tuhan? Mungkin anak-anak kita yang masih jugul kalau kata orang Batak, masih bandel. Atau enggak suami kita yang enggak mau datang gereja. Atau enggak orang tua kita yang mungkin anak-anak muda merasakan orang tuanya enggak pernah datang ke gereja. Percaya bahwa Yesus akan jawab segala doa kita. Amin. Amin. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kembali.
mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku percaya bersamamu. Mari kita pujian ini katakan mengalirlah, mengalir kuasa, kuasa dari tempat maha tinggi. Tempat maha tinggi. Kekal mulia, Kau hadir di sini, Hadir di sini. memulihkan hati, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku tekan tenang bersamamu Bapa. Mari kita akan pujian ini katakan mengalirlah, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau mulia, Kau hadir di sini, Kau hadir di sini, memulihkan hati, memulihkan, menyembuhkan yang terluka, bukan yang terluka. Tenang, tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu, bukan tenang bersamamu Bapa. Berikan kemuliaan Tuhan kita, sorakan haleluya, sama-sama bersorak haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Hari ini Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah belajar tentang firman-Mu, bagaimana kita hidup dengan tenang. Bagaimana kita tenang menghadapi cobaan. Bagaimana kita tenang menghadapi masalah di depan kita. Bagaimana kita tenang Tuhan menghadapi segala persoalan dalam hidup kita Tuhan. Pada hari ini kami ambil keputusan untuk terus tenang ketika kita menghadapi masalah. Untuk terus tenang ketika kita menghadapi cobaan. Pada hari ini Tuhan, ajarkan kami terus untuk tenang di dalam hadirat-Mu. Ajar kami terus tenang untuk belajar menghadapi masalah dengan tenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapak. Inilah yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, biarlah Engkau berkati Tuhan. Sehingga jemaat-jemaat-Mu juga diberkati pula, membawa berkat-berkat dan sorak-sorai berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama sorakan amin. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Silakan duduk, saya serahkan kepada Pak Gembala. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat hambanya, yaitu saudara Timotius. Tuhan Yesus memberkati dalam segala aktivitasnya, baik dalam kuliahnya, bahkan pelayanannya, bahkan juga pekerjaan. Ya, kami diberkati dan ini menjadi satu kekuatan bagi kita agar kita tetap tenang. Amin. Haleluya. Kalau kita tenang berarti ada 3 hal, itu luar biasa Bapak Ibu ya, yang kekuatan kita akan semakin bertambah-tambah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita, pengumuman ibadah kita tetap berjalan seperti biasa, yaitu setiap pagi ada doa pagi, yaitu jam 4.40 secara live kita lakukan, dan juga doa mesbah keluarga setiap malam ya, Senin sampai hari Jumat, yaitu jam 20 atau jam 8 malam. Bapak Ibu boleh mengikutinya. Dan juga ibadah kita tetap 2 kali, yaitu yang pertama jam 8 pagi dan yang kedua jam 10 pagi seperti hari ini. Ya, jadi nanti selesai ibadah yang kedua ada latihan untuk pelayanan di hari Minggu ya. Minggu depan. Iya, minggu depan kita rapat karena ini kan Natal sudah semakin dekat. Jadi perlu kita bicarakan seperti apa bentuknya ya. Jadi nanti kita akan bicarakan di situ. Jadi setiap tim inti jangan lupa di ibadah kedua selesai itu kita rapat minggu depan ya. Jadi kalau ada acara-acara tolong di cancel dulu, dipindahkan ke minggu yang berikutnya karena minggu depan kita ada rapat. Amin. Haleluya.
Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh iya, ada gini. Mungkin kita tidak ada akte lahirnya, ya. Ada kemudahan atau ada seseorang yang bicara kepada saya, dia bisa urus akte lahir kita dan catatan sipil dalam pernikahan. Jadi yang tidak ada catatan sipil dalam pernikahan karena kemarin itu mungkin satu biaya ataupun mungkin agak sulit, tetapi ada kemudahan. Nanti selesai ini kalau yang mau bertanya boleh tanya kepada saya. Tetapi yang belum ada catatan sipil dalam pernikahannya, khususnya kabupaten, yang di kabupaten boleh hubungi saya ya. Syaratnya adalah hanya KK dan KTP ya. Kabupaten Tangerang. Kalau aktenya sudah tidak ada, kayak saya aktenya kan dulu kan nggak diurus karena nggak terlalu penting kali. Itu nanti bisa diurus sebagai ganti daripada transport ke sana bolak-balik karena harus urus di 3 Raksa itu sekitar 100.000. Ya, jadi saya dengan Ibu Gembala 2 berarti 200.000. Kalau untuk pernikahan nanti akan dibicarakan untuk catatan sipilnya ya. Kalau mau nanti boleh hubungi saya karena ini penting. Saya pikir nggak terlalu penting, padahal penting. Saya nggak punya anak saya dalam catatan karena yang punya anak Ibu Gembala, istri semua ya. Jadi seperti itu. Memang itu aturannya. Kalau tidak ada catatan sipil berarti kita ini secara negara belum sah. Karena belum ada catatan sipil. Sekalipun akte dari gereja itu diakui negara, tetapi dalam surat menyurat khususnya yang banyak harta warisannya, cepat-cepatlah urus ya. Jadi nanti kita akan bicara ini, mungkin yang mau nanti boleh dilaporkan ke saya atau kepada Pak Sekretaris kita Pak Hari ya. Oleh karena itu saya rasa itu dulu pengumumannya. Kita bangkit berdiri, terima kasih buat kehadirannya, tetaplah tenang karena kita percaya bahwa ada berkat di dalam ketenangan kita. Haleluya, haleluya. Kiranya katakan Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah juga boleh angkat pujian ini. Katakan memperluas daerahku Tuhan. Daerah ataupun hari ini Bapak Ibu tidak tenang karena ada masalah persoalan yang kau hadapi, ataupun ada penyakit yang begitu membebanimu yang membuat engkau khawatir. Tetaplah tenang, tetaplah tenang. Firman-Nya menjamin ada kekuatan yang besar dalam ketenangan. Oh haleluya. Amin. Katakan bala petaka sehingga kesah. Sekali lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tidak menimpa aku. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan kemurahan-Mu, di mana firman-Mu mengajarkan kami untuk tetap tenang. Karena di dalamnya ada kekuatan. Dan bisa mendengar suara Tuhan untuk memberikan jalan keluar kepada kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang begitu luar biasa Kau pakai pagi hari ini. Dan di sesi yang kedua, ibadah yang kedua jam 10, Engkau pakai lebih dahsyat dengan pengurapan daripada Tuhan. Mari, pelihara hidupnya, studinya, mengambil S2, Tuhan Yesus memberkati. Sediakan semua yang diperlukannya. Bahkan pekerjaannya diberkati, diangkat lebih tinggi lagi. Terima kasih Bapak. Bahkan umat-Mu yang ada di rumah, bahkan yang ada di tempat ini, biarlah Kau memberkati di dalam minggu-minggu ini, minggu mujizat dalam nama Yesus. Setiap yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Beban seberat apapun waktu kami tenang, kekuatan kami bertambah-tambah dalam nama Tuhan Yesus.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan pulang. Dan biarlah Tuhan menyertai kita dari tempat ini ke tempat kita masing-masing. Aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah suamimu. Diberkatilah istrimu. Anak cucumu. Pekerjaanmu. Bahkan di bisnismu. Kita bawa pulang berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Bapa